Yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Takalar, Bapak Salahuddin SH.MH. Yang kami hormati PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Bapak Muhammad Haji Hasbi SSTP MAP. Yang kami hormati Kepala Inspektorat Kabupaten Takalar, Bapak Haji Yahe. Yang kami hormati Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Takalar, Ibu Nikma Kasim SE. Yang kami hormati Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, Bapak Haji Muhammad Yasin Ibrahim SEMN. Yang kami hormati juga Kepala Bagian Hukum Sekda Takalar, Bapak Haji Agus Salim. Yang kami hormati juga Kepala Bagian Umum Kabupaten Takalar, Ibu Hijrah Wati. Serta yang kami hormati pula Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Takalar, Bapak Herdiawan Prayudi SH. Yang kami hormati Kepala Bidang Pajak, Bapak Hasbullah SOS MSI, serta perwakilan LSM maupun mahasiswa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmatnya lah sehingga kita masih diberikan kesempatan. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang telah menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini 8 Juli 2021 bersama saya Saljan Musik dari Takalar TV yang akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita perlu menyapa juga pemirsa Takalar TV yang ada di rumah atau dimanapun berada. Bagaimana semua kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun mental. Nah, perlu kami ingatkan kembali bahwa diskusi kita pada pagi hari ini itu dapat disaksikan secara live melalui YouTube Takalar TV dan juga melalui Zoom dengan kode yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Nah, baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini nampaknya adalah hari yang spesial untuk kita semua karena kita untuk butapan renungan kita menjadi lebih baik lagi. Nah, menariknya juga karena tema yang kita angkat ini adalah terkait dengan tema yang masih panas diperbincangkan di warung-warung kopi, di komentar pada sosial media, yaitu terkait dengan masyarakat Takalar. Kita pasti mau tahu dan perlu mengetahui langkah-langkah apa sih sebenarnya yang telah ditempuh oleh pemerintah dan seperti apa masalah yang ada. Oleh karena itu telah hadir bersama kita para narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada narasumber kita yang pertama dari SIP. Halo Bapak, selamat pagi. Pagi. Narasumber kita yang kedua ada dari pemerintah daerah, dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Bapak Muhammad Hasbi. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Nah, Bapak Kajari, Bapak Salahuddin SH.MH. Pagi Pak. Pagi. Mungkin bisa menyapa dulu pemirsa Takalar TV yang ada di rumah dengan melambaikan tangan misalnya Pak. Iya, baik. Nah, melambaikan tangan itu. Iya. Kita yang pertama dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Bapak Wahyudi Maparenta SPD SIP. Kepada Bapak saya persilahkan. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Takalar beserta segenap jajarannya, yang saya hormati Bapak Sekda Takalar, PLH Sekda Takalar, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perhubungan, segenap jajaran pimpinan OPD dan hadirin yang ada di tempat ini, serta kepada segenap pemirsa Takalar TV yang menyempatkan diri hadir untuk menemani kita dalam acara talkshow ini. Alhamdulillah, syukurlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Polemik PGU di Takalar memang menjadi perbincangan hangat
bagi segenap kalangan yang ada di Kota Pangrango Mangku, karena ini menyangkut salah satu kebutuhan dasar manusia di kondisi kekinian saat ini. Apa itu? Kebutuhan akan adanya listrik. Terkait PJU ini, ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama bahwa di saat polemik ini masih berlangsung, APDSI beserta aliansi lembaga-lembaga kemahasiswaan dan kepemudaan serta masyarakat yang ada di Takalar pernah melakukan aksi unjuk rasa di kantor PLN Takalar. Jadi aksi kami ini terkait dengan pemutusan aliran listrik yang ada di jalan-jalan pos di Kabupaten Takalar. Pada saat itu kami menganggap bahwa sangat tidak adil dan sangat tidak bijak ketika persoalan ini kemudian ditimpahkan secara penuh kesalahan ke pihak pemerintah daerah. Kenapa? Karena persoalan ini harus kita lihat secara holistik, tidak boleh parsial ataupun terpisah. Sejenak sepintas memang kita melihat bahwa pemutusan ini terjadi karena tagihan Pemda yang tidak dibayarkan oleh tagihan listrik yang tidak dibayarkan oleh pemerintah daerah ke pihak PLN. Tetapi setelah kami lakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah, ternyata ada miskomunikasi, ada bentuk ketidaktransparanan di sini, bahwa PLN Takalar itu kemudian tidak mampu menunjukkan data-data otentik terkait dengan penggunaan besaran listrik yang dipakai untuk PJU ini. Ini tentu yang kami sikapi pada saat itu. Namun tentu secara teknis akan digambarkan oleh pihak OPD. Kehadiran saya akan membahas poin kedua tentang bagaimana kita mencoba mencari solusi terkait dengan persoalan ini. Salah satunya adalah penyiapan PJU mandiri di desa-desa. Dalam APBDes teman-teman yang ada di desa, kami mendapati bahwa banyak teman-teman yang kemudian menganggarkan dana desa untuk pembuatan PJU mandiri ini. Awalnya kemudian teman-teman macam-macam, ada yang PJU-nya itu menggunakan lampu listrik tenaga surya, ada juga yang tetap menggunakan aliran listrik PLN untuk penerangannya. Namun dalam kalkulasi matematika finansial kami kemudian mendapati bahwa pembuatan PJU dengan menggunakan aliran listrik PLN secara mandiri itu jauh lebih hemat dan efisien dibandingkan dengan penggunaan listrik tenaga surya. Saya ambil salah satu contoh di Kecamatan Gelisung Utara. Ada desa bernama Desa Imbat Batu. Dalam satu tiang listrik itu hanya menggunakan anggaran 3,9 juta untuk ini sudah termasuk biaya pajaknya untuk penerangan satu jalan. Dan ini lampunya sangat terang, menggunakan lampu LED yang hemat energi 100 watt. Itu cuma 3,9. Untuk membangun 10 titik tentu biayanya cuma di angka 39 juta. Dan per bulan yang kita bayar untuk 30-40 titik itu cuma di angka 400 sampai 600 ribu. Coba bayangkan, 1 tahun untuk 40 titik, untuk 1 titik itu cuma di kisaran per bulan itu cuma di kisaran 15 ribu sampai 20 ribu. Ini kan sangat hemat dibandingkan hitungan yang dilakukan untuk PJU di kota. Tentu ada hal berikutnya yang kami ingin sampaikan, bahwa saat ini karena PJU ini ke depan, kalau desa-desa sudah menganggarkan itu, desa-desa menyiapkan pembangunan fisiknya, kemudian desa-desa sendiri yang membayar instalasi serta membayar tagihan listriknya, tentu ada poin berikutnya yang kami sangat harapkan. Apa itu? Kemudian bisa ada sharing anggaran pendapatan asli desa lewat pajak penerangan jalan. Kalau selama ini PPJU itu kemudian dikelola semua oleh pemerintah daerah, ke depan kita berharap juga, karena di desa ini menyiapkan anggaran untuk itu, kita sangat berharap bahwa ada juga pendapatan desa dari PPJU ini, karena ini digunakan, dana-dana yang digunakan itu murni dana dari desa. Itu mungkin. Dan tentu saja APDSI secara total dan terbuka mendukung pemerintah daerah untuk membuat Takalar ini menjadi jauh lebih terang.
Itu mungkin pengantar dari kami. Mudah-mudahan ada dari kita ke depan. Sekian, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa TV, itulah tadi pemaparan dari Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia terkait dengan penerapan PJU Mandiri di desa yang nampaknya lebih hemat dan juga efektif. Nah, langsung saja mungkin kita mendengarkan narasumber kita yang kedua dari pemerintah daerah Kabupaten Takalar. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Sekretaris Daerah, yaitu Bapak Haji Muhammad Hasbi, STP MAP. Kepada Bapak, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Takalar beserta jajaran yang dalam rangka di Hari Bakti Adiaksa kemudian bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan dialog terbuka dengan masyarakat Kabupaten Takalar sekaitan dengan polemik penerangan jalan umum yang akhir-akhir ini viral dibicarakan oleh semua kalangan. Untuk itu kami hadir bersama-sama dengan jajaran pemerintah Kabupaten Takalar, ada Kabak Hukum, Kabak Umum, Kadis Perhubungan sebagai leading sektor yang terbaru yang diatur di dalam permen bahwa dulu urusan penerangan jalan umum itu diurusi oleh bagian umum sekretariat daerah, maka tahun ini di menu sistem informasi pemerintahan daerah yang diatur di Permendagri, menunya dituangkan di Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar. Nah, apa yang kemudian menjadi masalah selama ini, tentu tidak ada chemistry antara PLN dengan pemerintah daerah dalam hal pembayaran tagihan. Jadi kita urai dulu masalahnya. Masalahnya bahwa sekian puluh tahun lampu penerangan jalan umum ini tidak jelas berapa yang mati, berapa yang hidup. Nah, itu masalah pertama. Kemudian kelemahan yang ada di pemerintah Kabupaten Takalar, kami belum memiliki unit kerja yang khusus menangani PJU. Itu kelemahan pertama. Kelemahan kedua, personil yang menangani PJU untuk sekabupaten Takalar ini sangat terbatas. Jadi saya sudah cek jumlah personil yang mengurusi PJU ini sangat terbatas. Itu kelemahan kedua. Nah, untuk kelemahan untuk eksternal, yakni jajaran PLN sendiri, ternyata kurang dilaksanakan sosialisasi terkait edaran Direksi PLN tahun 2002 tentang tarif PJU, yang seharusnya tarif PJU ini harus kita sudah hafal mati berapa tarif per KWH dan lain-lain. Nah, kemudian kami juga baru mengetahui bahwa semua lampu ini yang non meter khususnya itu penerapan tarifnya dimaksimalkan ke 250 watt, sekalipun lampunya hanya 100 watt atau di bawahnya. Bahkan sesuai dengan petunjuk di PLN, petunjuk teknis dari pusat, 250 watt ini dikali 2 lagi untuk penerapan jumlah
wattnya. Jadi kami bersepakat dengan PLN, alhamdulillah sementara waktu kita sudah hampir merampungkan draft revisi kerjasamanya, dan PLN menyambut baik, membuka ruang sama pendapat kami untuk kedepannya semua lampu yang non meter itu kita ganti dengan meteran. Boleh meteran, boleh dengan melaksanakan langkah pengadaan penerangan jalan umum mandiri. Kalau di masyarakat lebih dikenal dengan token, lampu yang menggunakan token berbayar. Nah, itu PJU mandiri. Boleh juga kita menggunakan penerangan jalan umum dengan berbasis solar cell, yaitu tenaga surya. Jadi ada beberapa pilihan-pilihan. Yang jelasnya selama ini beberapa tahun belakangan kita membayar tagihan listrik itu kurang lebih per bulannya 600 sampai 700 juta. Jadi bukan angka kecil. Biaya yang kita keluarkan oleh pemerintah daerah dalam 1 tahun kurang lebih 7 miliar lebih untuk membayar tagihan dari PLN. Nah, kemudian terjadilah pemutusan di bulan Maret karena tidak dilakukan pembayaran oleh Pemda. Jadi dua tugas yang berbeda. PLN kewajibannya menagih PPJ, pajak penerangan jalan. Pemda kewajibannya membayar tagihan. Jadi ada dua tugas yang berbeda. Kemudian di tengah jalan pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk kita sama-sama introspeksi diri, bukan hanya pemerintah kabupaten, tetapi PLN, jajaran direksi PLN juga harus introspeksi diri. Akhirnya duduk bersama, difasilitasi oleh DPRD, difasilitasi oleh kejaksaan, ketemulah satu titik bahwa harus direvisi MOU yang non meteran itu kita hilangkan. Tidak boleh lagi ada non meteran. Jadi antisipasinya jangka pendek ini kita akan nyalakan kembali dengan membayar biaya sambungan kembali, sebab PJU yang sudah diputus ini tetap berbiaya oleh PLN. Jadi dananya kita sudah siapkan, mohon kesabaran untuk warga Takalar. Cuma terkendala karena transisi pergantian pengguna anggaran di lingkup sekretariat daerah, sehingga hari ini belum bisa mencairkan untuk anggaran sambungan tersebut. Tapi kita berdoa 1-2 minggu ke depan sudah bisa disambung kembali karena anggarannya sudah tersedia. Jadi penghematan yang terjadi dari revisi yang kita lakukan adalah pertama, meteran sejumlah 1020 titik mata lampu se-Kabupaten Takalar ini kita akan PJU yang 1020 titik mata lampu kemudian kita akan ganti menjadi meteran semua. Estimasinya kami sudah hitung minggu lalu, mulai dari poros Paleko perbatasan sampai dengan Marbo itu sejumlah 218 titik. 218 titik ini kita sudah hitung pembayaran dengan meteran itu hanya kurang lebih 20 juta. Nah, berarti kalau dia dibagi dengan 1020 titik mata lampu, maka hanya membutuhkan
membutuhkan anggaran kurang lebih 100 juta pembayaran tagihan per bulannya. 100 juta dikalikan dengan 12 berarti hanya membutuhkan pembayaran 1,2 miliar. Dibandingkan dengan membayar 7 miliar, maka terjadi penghematan kurang lebih 5-6 miliar. Jadi tentu semua masyarakat akan mendukung efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Kalau kebijakannya ini mengganggu keadaan khususnya di malam hari, khusus untuk masyarakat Takalar, kami menyampaikan pada kesempatan ini mohon maaf karena harus mengalami pemadaman pemutusan dari PLN akibat dari Pemda tidak membayar tagihan, tetapi alasan tadi bahwa dengan kejadian ini maka semua berbenah, PLN berbenah, Pemda juga berbenah. Tentu kelemahan-kelemahan yang ada di Pemda kami akan perbaiki, utamanya yang PJU non-meter ini semua kita akan ganti bertahap. Jadi dana sisa dari hasil efisiensi itulah yang kemudian kita akan manfaatkan untuk pengadaan PJU mandiri, meteran, dan tenaga surya. Adapun desa kita dorong untuk meniru Aing Batu-Batu. Desa Aing Batu-Batu itu sudah menjadi pilot project penerapan PJU mandiri dan biaya yang sangat hemat, kemudian menggunakan lampu LED. Lampu LED itu mahal di awal tetapi hemat seterusnya, berbeda dengan lampu pijar yang terpasang untuk saat ini itu masih model lama. Untuk lampu LED memang agak mahal di awal, tapi seterusnya insya Allah akan hemat. Jadi itu kemudian sedikit gambaran tentang PJU Takalar dan kebijakan apa yang akan diambil. Jangan khawatir, kasih kesempatan. Insya Allah begitu fungsi pengguna anggaran dilegalkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, maka pencairan untuk biaya penyambungan kembali lampu-lampu yang meteran segera dilaksanakan, ditambah dengan memelihara semua titik penerangan jalan umum yang sudah mati, karena ada banyak tiang-tiang PJU yang sudah tidak berfungsi, lampunya mati, sudah lama tidak diganti bolamnya, dan ini yang kemudian kami harus ganti dulu semua baru dinyalakan, disambung oleh PLN. Saya kira itu untuk informasi dari kami pemerintah daerah. Semoga langkah-langkah ini bisa menstabilkan kembali utamanya penerangan di malam hari. Jadi ini hanya soal waktu saja. Biasanya memang revolusi itu untuk perbaikan. Jadi keadaan yang terjadi selama ini muaranya adalah menghasilkan PJU yang efisiensi dan terang, karena dari lampu yang model lama kemudian menjadi lampu LED yang lebih terang. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin serta pemirsa Takalar TV yang ada di rumah maupun di mana berada, telah tadi pemaparan dari PH Sekda Kabupaten Takalar yang tentunya telah menjelaskan terkait dengan permasalahan apa yang sebenarnya terjadi tentang penerangan lampu jalan umum, dan juga tadi Bapak sudah sebutkan terkait dengan langkah-langkah perjuangan yang telah ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Takalar. Nah, selanjutnya kita mungkin akan mendengarkan dari sisi lain, yaitu narasumber ketiga kita dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Takalar yang mungkin akan menjelaskan peran yang diambil dalam menyikapi hal ini.
Untuk itu kepada Bapak kami persilahkan. Terakhir saya. Bisa naik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para narasumber pada pagi hari ini menjelang siang, para undangan, serta para pemirsa di Takalar TV, wilayah Kabupaten Takalar maupun di luar wilayah Kabupaten Takalar. Hari ini kami bersama dengan Pemda mengadakan dialog terbuka dengan masyarakat dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-61 yang akan jatuh pada tanggal 22 Juli tahun 2021. Dialog terbuka ini bertujuan bagaimana kita mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Pemerintahan yang bertanggung jawab dan terbuka bagi masyarakatnya, insya Allah akan mengantar pemerintahan yang nantinya menuju mohon maaf ada gangguan teknis. Pemerintahan yang menuju ke pemerintahan yang bersih, good governance, yang bermartabat, yang mampu memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakatnya. Walaupun saat ini kami tahu Takalar lagi resah akibat kalau malam hari mengandalkan bulan untuk menyinari Kabupaten Takalar, tapi bukan berarti kita semua yang ada di Kabupaten Takalar berdiam diri melihat kenyataan seperti itu. Kita harus umumkan kepada masyarakat bahwa sebenarnya kita tidak diam. Ada hal-hal yang kita lakukan dalam rangka kembali membuat Takalar ini menjadi terang pada waktu malam. Kami di Kejaksaan juga merasakan sama dengan masyarakat ketika malam hari memang kita mengandalkan bulan, tetapi kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Kita harus cari solusinya, kita harus cari benang merahnya. Kenapa ini bisa terjadi? Setelah kita masuk di dalamnya, memang harus dikaji lebih dalam guna menemukan jawaban dari setiap pertanyaan yang ada di pikiran kita. Hal yang mendasar pun kami lakukan adalah mengingat Kejaksaan memiliki perjanjian kerjasama dengan Pemda. Ada MOU kami dengan Pemda, jadi jaksa itu sebagai pengacara negara. Kejaksaan juga memiliki kerjasama dengan PLN, sama dengan Pemda. Jaksa pengacara negara juga ada kerjasama dengan PLN. Dua MOU ini kita dudukkan secara bersama, kita mencari solusi dari permasalahan yang ada. Bagi saya tidak ada yang salah, dua-duanya benar. Kenapa? Ada aturan yang harus dijunjung dari kedua belah pihak. Ada perjanjian kerjasama antara PLN dengan Pemda yang menyikapi persoalan pajak lampu jalan. Nah, tetapi syukur adanya masalah ini, akhirnya terbuka mata batin kita bahwa memang revisi MOU harus segera dilaksanakan dan sementara berjalan. Coba bayangkan di dalam satu klausula di dalam disebutkan bahwa Pemda memiliki kewajiban untuk membayar lampu jalan meterisasi dan non meterisasi. Kalau meterisasi kan terukur, berapa yang dipakai ya itu yang dibayar.
Tapi kalau non-meterisasi, nggak ada yang bisa ukur. Siapapun di muka bumi ini nggak bisa mengukur. Kalau jalan berapa kWh yang dipakai, kalau nyala maksudnya. Dan kalau tidak nyala berapa kWh yang dipakai. Intinya nyala tidak nyala harus bayar. Dan aturannya jelas. Mengacu ke direksi PLN pusat. Dan ini berlaku skala nasional. Kita tidak bisa lari dari regulasi itu. Olehnya jalan keluarnya adalah merevisi MOU. Harus terukur. Berapa sih cahaya yang harus dibayar oleh Pemda pada Kabupaten Takalar? Kalau tidak ada cahaya, maka kita tidak berbayar. Kita kan menikmati cahaya. Logika sederhananya kan seperti begitu. Nah, beberapa langkah yang sudah disiapkan pun oleh pemerintah daerah. Dan kami berdiri di tengah-tengahnya mengawal. Termasuk rencana keberadaan PJU Mandiri yang saat ini oleh salah satu desa di Kecamatan Galesong sudah mengadakan PJU Mandiri dalam rangka menerangi desanya pasca pemutusan lampu yang dilakukan oleh PLN. Seluruh jajaran pada Kabupaten Forkopimda pada Kabupaten Takalar sekarang mendorong. Apa yang didorong? Pemda segera menyelesaikan kemelut ini dan harus terbuka kepada masyarakatnya. Pemda juga harus memberikan gambaran dan memberikan pengertian kepada masyarakat. Harapan kami adalah masyarakat bersabar. Tidak lama lagi kembali kita akan nyalakan lampu ini melalui tangan pemerintah daerah. Insya Allah. Karena persoalannya sudah ditemukan, kebijakan untuk mengatasi sudah ditemukan. Persoalan permintaan kepada pihak LSM maupun teman-teman dari pihak pencari berita, bagaimana dilakukan permintaan untuk dilakukan penegakan hukum di dalamnya. Jangan khawatir, itu tetap berjalan. Tetapi harus kita katakan bahwa kita harus profesional. Kita tidak boleh memaksakan kehendak. Yang kami sebut memaksakan kehendak adalah memaksakan sebuah aspirasi dari bawah untuk menjadikan sebagai sebuah perkara pidana ini barang. Kalau bukan menjadi perkara pidana, mohon maaf, kami bukan lembaga penegak hukum yang bisa ditunggangi untuk hal-hal tanda kutip. Kami harus objektif. Yang kami lakukan sekarang adalah dua-dua jalan. Peran jaksa selaku pengacara negara dan jaksa selaku penegak hukum dari sisi lain. Peran jaksa sebagai pengacara negara adalah mendudukkan persoalan ini pada tataran bagaimana mencari jalan keluar, win-win solution terhadap PLN maupun Pemda, dengan fokus adalah memberikan pelayanan itu, hasil pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Takalar. Nah, akan dipertahankan ke depan adalah lampu jalan meterisasi yang dari poros jalan raya sampai ke perbatasan. Dan ini Pak Sekda ini tidak boleh lama. Masyarakat sudah berbulan-bulan memanfaatkan lampu jalan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bulan. Kita harus kembalikan segera Takalar menyala pada waktu malam. Karena ada banyak potensi negatif yang bisa ditimbulkan kalau ini berlarut-larut. Salah satunya adalah memancing kriminal dalam penerapan pasal 362 KUH pidana, pencurian. Mati lampu pencuri terangsang itu. Kalau lampu terang, niatnya untuk mencuri itu kadang tidak terlaksana. Karena dia akan ketahuan. Tetapi kalau mati lampu, yakin dan percaya, kasus pencurian akan naik skalanya. Nah, harapan kita adalah mari kita peduli sama-sama. Rakyat peduli,
pemerintah peduli. Tapi yang terpenting adalah pelayanan kita kepada rakyat kita. Kita semua menduduki jabatan adalah amanah dari rakyat. Kita sebenarnya bukan siapa-siapa. Pada kesempatan dialog terbuka ini, saya pun pengen mengumumkan kepada seluruh masyarakat Takalar bahwa kejaksaan ini adalah milik seluruh masyarakat Takalar, bukan milik siapa-siapa. Ini milik bersama. Ketika masyarakat membutuhkan penyelesaian hukum, kami hadir untuk solusinya. Percaya, kami tidak akan pernah menolak masyarakat yang membutuhkan persoalan mencari jawaban hukum dan mencari keadilan di dalam penegakan hukum. Saya pun berani menyampaikan dan mengumumkan bahwa kami tidak akan mentoleransi para penegak hukum dalam lingkungan Kejaksaan Negeri Takalar manakala ada bertransaksi dalam penegakan hukum tindak pidana. Insya Allah, bawa laporan ke kami akan melakukan penegakan hukum secara internal. Wajah penegakan hukum dulu berbeda dengan sekarang. Sekarang pimpinan kami yang ada di Jakarta, Kejaksaan Agung, tidak henti-hentinya menggaungkan, bahkan menangkapi jaksa maupun tata usaha yang ada di Kejaksaan melalui Satgas 53. Dan itu sifat kerjanya adalah penyadapan. Kapan lagi kalau bukan saatnya kita berbenah dan berubah? Begitupun kami, tolong diberi masukan, diberi informasi ketika ada anak-anak kami yang ada di Kejaksaan, termasuk pada diri saya sendiri, menyimpang dari aturan yang ada, apakah karena sebuah kesalahan yang diinginkan atau kelalaian. Beri kami informasi, kami terbuka, karena kami adalah milik masyarakat Takalar. Nah, untuk menyikapi persoalan hukum ke depan, kami hadirkan jaksa milik Takalar. Insya Allah jaksa milik Takalar sekarang sudah dibentuk di Kejaksaan Negeri Takalar melalui program Jamila. Jamila itu adalah jaksa milik Takalar. Teman-teman jaksa yang perempuan siap mendatangi dimanapun masyarakat yang membutuhkan edukasi, pertimbangan hukum, dan solusi hukum ketika menghadapi sebuah permasalahan hukum. Silakan melalui pemerintah daerah setempat, baik kepala desa maupun kepada camat, sehingga disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Takalar bahwa ada persoalan hukum yang masyarakat butuhkan solusinya. Jamila akan mendatangi bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Insya Allah, program ini adalah program yang kita lahirkan bagaimana menciptakan edukasi hukum kepada masyarakat. Karena dengan masyarakat mengetahui hukum, maka insya Allah diharapkan perbuatan melanggar hukum bisa kita minimalkan. Kadang seseorang melanggar hukum karena ketidaktahuan tentang aturan, dan ketidaktahuan aturan ini adalah menjadi kewajiban kita bersama. Oleh karena hukum ketika diundangkan dalam lembaran negara disebutkan bahwa masyarakat dianggap tahu. Baca tidak pernah baca harus dianggap tahu. Jadi kami punya kewajiban untuk melakukan sosialisasi. Begitupun di era pandemik COVID-19 ini, kita harus hidup dengan protap kesehatan yang harus dilaksanakan dan tidak bisa kita memandang enteng. COVID-19 adalah wabah virus yang melanda Indonesia saat ini. Olehnya itu, Kejaksaan melalui kebijakan pemerintah ke depan kita akan melakukan operasi justisi penegakan hukum terkait pelanggar-pelanggar prokes kesehatan. Kami sudah siapkan jaksa dan kami sudah berkoordinasi dengan pengadilan negeri untuk menyiapkan hakim. Kita akan sidang di lapangan melalui operasi justisi bersama-sama dengan Pol PP. Kita bersama-sama dengan kepolisian, dengan TNI, dengan pemerintah daerah. Itu upaya kita bagaimana menegakkan nantinya peraturan daerah
untuk memutus mata rantai COVID-19. Di akhir kata saya bisa menyampaikan bahwa marilah kita bersama-sama membangun Takalar. Membangun Takalar bukan cuma tanggung jawab pemerintah daerah, bukan cuma tanggung jawab institusi pemerintah vertikal, tapi ini adalah tanggung jawab bersama. Kita berpegangan tangan, kita berjalan bersama. Tak ada musuh di antara kita. Yang ada adalah kita semua adalah teman, dengan memiliki misi dan visi bangun Takalar ke arah yang lebih baik. Lebih dan kurangnya begitulah yang saya bisa paparkan pada kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan luar biasa dari ketiga narasumber kita. Bisa kita beri aplaus terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah sesi yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu diskusi. Untuk itu kami persilahkan kepada seluruh pemirsa Takalar TV yang ingin mengajukan pertanyaan bisa dengan raise hand atau mengisi kolom chat yang tersedia. Sudah ada pertanyaan? Jadi untuk pemirsa Takalar TV yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan permasalahan penerangan lampu jalan bisa bertanya dengan raise hand terlebih dahulu atau melalui kolom chat yang ada di bawah. Coba buka chatnya, itu ada pertanyaan juga. Ada dua itu tapi dari tadi sih. Jadi yang ingin mengajukan pertanyaan bisa dengan raise hand atau langsung mengisi kolom chat yang tersedia. Boleh. Tapi itu Ya. LSM Sudah ada Lambusi itu Lambusi. LSM Lambusi. Kita persilakan langsung. Bertanya langsung. Bisa open mic terlebih dahulu. Lambusi dibuka. Udah buka ya Lambusi ya, oke. Ya, pada LSM Lambusi kita silahkan untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Dia bicara tuh tapi nggak ada suara ya. Oh, belum ya? Disounding lagi deh. Halo? Halo? Oke, udah. Halo? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebagian atau memberi masukan dalam konteks dialog terbuka hari ini, dan saya terima kasih kepada Bapak Kajari yang telah memberi ruang terbuka untuk kita mendiskusikan persoalan ini. Cuma mungkin agak sedikit kritis karena saya anggap dialog terbuka ini belum sempurna karena kita mendialogkan urusannya orang, sementara pemilik urusan itu sendiri tidak dihadirkan dalam dialog saat ini, yaitu institusi PLN. Karena sebenarnya kita ini sementara membicarakan isu PLN-nya, PJU-nya, sementara penyedia jasa kelistrikannya adalah pihak PLN. Tapi saya mau kembali kepada ini, saya tidak mau terbelenggu dalam konteks untung rugi dalam hal ini atau posisi kejaksaan yang memfasilitasi dalam konteks sebagai pengacara negaranya. Saya hanya mau mengatakan bahwa dalam konteks berbicara lampu jalan, PJU ini memang banyak sekali persoalan yang kita hadapi. Dan ini bukan persoalan hari ini persoalan lama menurut saya. Tapi kita sebenarnya masyarakat ini dirugikan oleh pihak PLN. Sebenarnya kami tidak merasa rugi membayar pajak. Karena ini kami mau membayar pajak. PJU ini adalah pajak. Ini yang sebenarnya selama ini tidak tersampaikan kepada masyarakat. Kami keberatan sebenarnya dengan pernah
ada pernyataan dari pihak PLN yang menyatakan bahwa kami menyetor uang ke pihak pemerintah daerah. Ini pernyataan pers dan itu ada rekam jejak digital yang kami bisa buktikan. Kami sebenarnya tidak sepakat dengan PLN dengan pernyataan itu. Karena pihak PLN sepertinya menggembosi masyarakat kita untuk melawan pemerintah yang sah. Makanya saya bilang kenapa PLN tidak dihadirkan di tempat ini, di forum ini. Kenapa? PLN menyatakan bahwa dia menyetor uang ke pemerintah daerah. Ini uang rakyat yang diserahkan ke pemerintah daerah, bukan uang PLN. Kedua, kami juga mengoreksi dengan pernyataan Bapak Bupati kemarin mengatakan akan membebaskan PJU. PJU ini perda. Perda yang kita bentuk ini perda yang bukan inisiasi daerah. Jadi tidak semudah berbicara seperti itu. Janganlah kami masyarakat ini dibohongi. Jangan kita berpolemik di lain hal, tapi kami mau pemerintah ada, kejaksaan ada, tempatkan ini persoalan. Kalau tidak ngerti nggak usah bicara masalah ini. Ini permen kalau nggak salah ini undang-undang 28 kalau nggak salah ini kemarin. Yang mendasari, makanya dia seragam seluruh Indonesia, ini perda. Jadi ini perda lahir PJU, ini bukan inisiasi daerah. Ini yang perlu diperjelas. Jadi tidak seenaknya kita berbicara seperti seakan-akan kita merasa paling pintar dalam konteks kelistrikan ini. Ini yang kadang kita perlu jelaskan kepada masyarakat. Dan ini saya rasa tidak pernah satupun yang mau membongkar persoalan ini. Jadi basicnya kita, kami rakyat sudah membayar kewajiban kami. Negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah sudah memfasilitasi dengan lampu jalan. Kalau pemerintah desa juga memfasilitasi, itu memang kewajiban kita sebagai pemerintah. Cuma pertanyaannya sekarang, di mana kewajiban PLN? PLN diikat oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang CSR. Bahkan diatur lagi di PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang CSR dan lingkungan perseroan. Pertanyaannya, di mana tanggung jawab sosialnya PLN? Dia berbenturan dengan pemerintah, ini urusan dagang. Urusan jual beli daya listrik. Ini urusan jual beli daya listrik. Yang jadi persoalan, kenapa rakyat dikorbankan oleh pihak PLN? Sementara dia punya tanggung jawab sosial yang diatur di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang CSR. Kita belum berbicara lagi dalam konteks Undang-Undang perseroan. Perseroan yang notabene dia lagi badan usaha milik negara. Dia hanya penyedia jasa, dia berbisnis di Takalar. Kami punya hitungan, Pak. Kami punya hitungan. Pihak PLN ini meraup uang itu 10 miliar per bulan dari rakyat Takalar. Sekarang pertanyaannya, apa yang dikembalikan kepada rakyat Takalar? Dia memasang tiang saja, memasang tiang listrik tanpa izin rakyat Takalar, Pak. Kita juga belum tahu apa regulasi yang mendasari ini. Giliran masyarakat mau membangun, giliran masyarakat mau membangun tanahnya, ada tiang, rakyat disuruh membayar, Pak. Makanya kami protes dengan berbagai pernyataan ini. Itu banyak persoalan masyarakat tentang kelistrikan. Belum lagi rakyat kita mau melapor, selalu dibenturkan bahwa PLN hanya sampai di meteran, tapi PLN tidak pernah mau mengatakan bahwa siapa instalatirnya. Ini mafia yang kerja, Pak. Mafia PLN yang kerja ini. Makanya saya berani berhadapan dengan pihak PLN. Makanya sebenarnya seandainya saya juga diajak berdiskusi selama ini, saya sarankan satu. Kalau pemerintah sudah diperlakukan seperti oleh pengusaha dalam ini pihak PLN, kenapa pemerintah tidak membentuk tim untuk melakukan verifikasi seluruh lampu yang terpasang di rumah masyarakat yang notabene selama ini menjadi potensi kebakaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena saya yakin bahwa seluruh instalasi listrik yang ada di rumah warga yang ada di Takalar itu tidak memenuhi standar peraturan umum instalasi kelistrikan. Saya rasa ini yang hanya ingin saya sampaikan, Pak. Semoga kita bisa terbuka semuanya. Jadi jangan kita terlalu menyudutkan pemerintah. Bukan saya membela pemerintah, tapi dalam konteks PJU kami sepakat dengan pemerintah karena pendekatan yang dilakukan oleh pihak PLN dalam konteks PJU adalah pendekatan bisnis. Makanya saya sepakat kalau sebenarnya pemerintah menutup kerjasama dengan pihak PLN dan mencari alternatif baru. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih, Pak, atas pernyataannya dan juga pertanyaan. Mungkin dari narasumber kita ada yang ingin ditanggapi terkait dengan pertanyaan.
Terima kasih Saudara Kakanda Nixon, Direktur LSM Lambusi. Jadi memang beliau ini ya sportif saja menyampaikan kelemahan dan peluang-peluang. Benar bahwa beberapa waktu yang lalu pimpinan daerah menyampaikan harapannya. Jadi itu harapan, bukan yang kemudian menjadi kepastian. Jadi itu disampaikan pada pemandangan umum praksi di paripurna bahwa keinginan bupati, kalau seorang bupati yang tentu mau mengayomi warganya, meringankan bebannya. Kalau Pak Bupati sendiri kata hatinya, harapannya ingin membebaskan supaya tidak ada lagi yang membayar. Tetapi kita diperhadapkan dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Di situ mengatur tentang kewajiban pajak penerangan jalan. Nah, itu hanya harapan seorang pribadi bupati yang ingin melihat warganya untuk bebannya diringankan. Nah, kemudian karena ada regulasi kewajiban pajak penerangan jalan, maka itu tadi bahwa kami sudah uraikan tugas PLN mengumpulkan pajak-pajak penerangan jalan dari masyarakat, kemudian diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Takalar. Nah, untuk pemerintah Kabupaten Takalar kewajibannya membayar tagihan setiap bulan. Nah, saya informasikan sampai hari ini sudah 1 semester pendapatan yang masuk dari pajak penerangan jalan itu kurang lebih 4 miliar. Berarti estimasinya setiap tahunnya pendapatan pajak dari penerangan jalan yang dibayarkan oleh masyarakat Takalar, kita informasikan terbuka nih, transparansi, bahwa selama ini warga Takalar tidak tahu berapa sih besaran anggaran dari hasil pemungutan PPJ yang melekat di PBB dan lain-lain. Besarannya kurang lebih 7-8 miliar setiap tahun. Nah, inilah yang kemudian harus dipahami oleh masyarakat luas bahwa pembayaran tagihan listrik yang selama ini itu kurang lebih 7 miliar lebih. Jadi hampir sisanya itu hanya sedikit yang bisa dimanfaatkan untuk memelihara jalan. Ada beberapa tiang yang setiap tahun itu harus kita kontrol berapa bolannya yang mati, kemudian berapa instalasi kabel listriknya yang harus diganti, berapa panelnya yang harus diperbaiki. Ini semua berbiaya yang tidak sedikit. Kemudian kalau hitungan-hitungan dari pendapatan dari pajak itu, tentu Pemda masih harus menganggarkan, mensubsidi melalui kegiatan operasional tambahannya di luar dari pendapatan dari masyarakat tadi. Jangan dikira bahwa pendapatan itu banyak lebihnya, tidak. Karena pembayaran kita setiap tahun itu yang lebih dari 7 miliar. Sementara hasil pemungutan pajak penerangan jalan juga kurang lebih 7 miliar. Jadi apa yang akan kita gunakan untuk pemeliharaannya itu, maintenance-nya? Tentu masih butuh dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten untuk operasional pemeliharaannya. Nah, seperti itu transparansi tentang PPJ. Benar kata Direktur Lambusi, mohon maaf, seharusnya memang PLN juga dihadirkan, tapi sebenarnya dialog ini hanya untuk menjawab kemelut dari Pemdanya, karena selama ini kita yang dikritisi bahwa Pemda tidak membayar tagihan sehingga mati, makanya yang dihadirkan adalah Pemda. Untuk kritikan kepada PLN, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami dua belah pihak, Pemda dan PLN, pada kesempatan karena kejadian ini, maka ini menjadi pemantik
untuk kami saling mengintrospeksi diri. Kelemahan dari Pemda saya sudah sampaikan, karena ini dianalisis semuanya. Jadi semua dalam tindakan itu kita pakai analisis SWOT. Apa peluangnya, apa kelemahannya, apa hambatannya, ancamannya. Peluangnya adalah ke depan terjadi efisiensi. Kita hanya membayar sedikit dari nilai yang besar selama ini yang kita bayarkan. Itu peluangnya. Kemudian sangat terbuka, pihak PLN sangat terbuka mendukung kami untuk yang non-meter kita ubah kepada meteran. Terima kasih PLN karena telah memberikan petunjuk tentang bagaimana cara berhemat. Jadi ini informasi dari PLN juga. Tapi memang kelemahan PLN selama ini tidak pernah mensosialisasikan edaran dari direksi PLN pusat tahun 2002 itu tentang penerapan jumlah tarif PJU. Nah, ini yang kemudian DPR sendiri bingung bagaimana cara penagihannya. Lampu mati juga tetap dibayar, sementara lampu-lampu yang ada di sepanjang poros Kabupaten Takalar dan kecamatan ini masih menggunakan lampu merkuri. Lampu merkuri itu boros, jadi dia tidak hemat seperti lampu LED. Kalau dia lampu LED hanya 100 watt, kalau merkuri itu 250 watt. Pembayarannya dikali 2 lagi oleh aturan dari pusat. Nah, bagaimana kalau lampunya mati? Tentu yang mengalami kerugian adalah yang membayar tagihan, karena lampunya kita tidak, cahaya lampunya kita tidak nikmati, tetapi uangnya tetap dibayarkan. Ini yang kami protes. Kemudian cara memprotesnya supaya semua serius, maka hentikan pembayaran. Kalau tidak diseriusi dengan menghentikan pembayaran, maka pihak PLN juga tidak akan menseriusi hal ini. Ini sebenarnya sudah lama kita keluhkan. Bagaimana ini yang mati saja kita bayar, kemudian ada banyak tiang yang sudah hilang karena ditabrak mobil, karena tergusur oleh pelebaran jalan juga masih dihitung. Nah, buktinya 218 titik yang kami data sepanjang poros dari Paleko sampai dengan Papak, ternyata sudah hilang 40 tiang. Nah, berarti 40 tiang ini selama ini kita bayar. Nah, itu kan kerugian namanya. Nah, oleh karena itu kelemahan di Pemda harus dibenahi, yaitu memperbanyak personil yang menangani PJU. Kemudian ke depannya secara kelembagaan kami akan membentuk unit kerja yang khusus menangani PJU. Kalau unit kerja itu ya biasanya kalau di lingkup Pemda namanya UPTD. Jadi UPTD ini fokus kepada penanganan PJU. Sebab ini juga bukan masalah yang kecil, dia harus mengurusi seluruh kabupaten. Nah, bagaimana caranya supaya bebannya ringan? Nanti akan ada pendelegasian wewenang kepada para pemerintah desa. Pemerintah desa kita silahkan melalui dana APBDes-nya untuk menganggarkan PJU mandiri. Model PJU mandiri itu bermacam-macam. Bisa token, bisa tenaga surya, bisa juga tetap bekerja sama untuk menyambung mengadakan meteran. Yang jelas kesepakatan kami dengan PLN non-meter, karena sulit dideteksi berapa pemakaian listriknya, itu kita tinggalkan. Ini yang selama ini terjadi pemborosan. Ada kebocoran pembayaran dari PJU non-meter, dan ini yang banyak, non-meter itu yang banyak. Dan alhamdulillah PLN menyarankan ke kami ganti semua non-meter menjadi meteran. Jadi sudah clear sebenarnya masalahnya. Sisa pembayarannya. Pembayarannya andai kata hari ini kewenangan sebagai pengguna anggaran Sekda sudah keluar dari gubernur, maka hari ini juga bisa disambil. Nah, jadi saya kira bisa dimaklumi untuk soal itu. Hadir Pak Ketua DPRD selaku tokoh masyarakat yang juga ikut membahas bersama dengan PLN.
Jadi tidak usah dijas lagi siapa yang salah, PLN, Pemda. Intinya sudah ada jalan keluar. Jadi kami memang sama-sama punya kelemahan dan semua sudah introspeksi diri dan semua sudah diperbaiki, akan direalisasikan dengan menyalakan lampu PJU yang selama ini padam. Untuk pihak PLN yang dikritisi oleh Direktur Lambusi tentang hak dan kewajiban warga, di mana tidak seimbang kewajiban warga dengan hak yang diperoleh oleh warga. Saya kira itu benar juga, karena ada banyak kejadian kebakaran akibat dari korsleting instalasi listrik yang dipasang sudah puluhan tahun. Contoh misalnya sejak saya lahir bermukim di rumah itu, kemudian sampai hari ini tidak pernah diganti, tidak pernah diadakan evaluasi. Ya, jadi kita juga tidak pernah melihat apa upaya dari PLN terhadap instalasi-instalasi warga secara keseluruhan. Semoga ada sosialisasi kalau memang itu pernah dilakukan, biar ada transparansi informasi. Kalaupun sudah pernah dilakukan, terima kasih. Tetapi kedepannya kritikan kami, semua yang terkait dengan perlakuan PJU warga, tolong disosialisasikan biar kami dari jajaran pemerintah kabupaten tahu apa yang diperbuat oleh direksi PLN. Saya kira begitu Pak Nixon. Ada tambahan dari Pak Kajari? Ya, makasih Pak Sekda atas jawaban, tanggapan dari LSM Lambusi yang langsung oleh Direktur LSM Lambusi. Nah, ini sebenarnya acara ini khusus untuk bagaimana pemerintah daerah terbuka kepada masyarakatnya. Nah, terkait keinginan dari Direktur LSM Lambusi, bagaimana kalau ke depan kita hadirkan dari pihak PLN. Insya Allah saya akan mengadakan, ini kan hal yang pertama yang kita lakukan, dan senantiasa semoga bisa berkelanjutan. Insya Allah ke depan melalui kejaksaan saya akan undang PLN untuk berdialog juga kepada masyarakat Kabupaten Takalar. Terus hal yang kedua, memang perlu Pak dilakukan revisi perjanjian kerjasama, karena perjanjian kerjasama ini adalah mengikat seperti undang-undang. Kedua belah pihak harus tunduk di dalamnya. Kalau kita tidak revisi, maka ini akan berkelanjutan terus. Dan kalau tidak dilaksanakan berarti melanggar undang-undang, karena perjanjian kerjasama mengikat seperti undang-undang. Nah, ini kami sudah bicarakan baik dengan Pemda bagian hukumnya, draft kesiapan Pemda untuk revisi MOU juga sudah disetujui oleh pihak PLN untuk duduk bersama merevisi perjanjian kerjasama ini. Harapan kami ke depan adalah perjanjian kerjasama ini lebih mementingkan aspek pelayanan pihak PLN kepada masyarakat. Nah, seperti tadi Pak Sekda sudah katakan bahwa kekeliruan-kekeliruan bersama insya Allah akan segera dibenahi secara bersama-sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ada yang salah, ada yang benar, ada yang merasa benar, enggak. Kejaksaan di sini di dalamnya adalah mencari win-win solution terhadap PLN maupun dengan Pemda. Dan memang harus diawali dengan revisi MOU. Nah, terkait ada beberapa informasi yang diberikan oleh Direktur LSM Lambusi pada dialog terbuka ini, itu menjadi catatan sendiri bagi kami kejaksaan, bahwa ada hal-hal yang memang perlu kami seriusi di luar dari persoalan lampu jalan
yang sekarang menjadi Kemelut. Namun karena hari ini acaranya ada dialog terbuka terkait masalah lampu jalan, mungkin pada kesempatan lain saya dengan teman-teman dari Kejaksaan Negeri Takalar akan mengundang Direktur LSM Lambusi untuk berbicara terkait beberapa data informasi yang tadi disampaikan. Tapi itu konteksnya di luar dari dialog terbuka ini. Mungkin kita bersepakat Pak ya, Pak Direktur LSM Lambusi, insya Allah kita cari ruang untuk membahas beberapa masukan tadi. Saya kayaknya pada kesempatan itu hanya menyampaikan seperti itu Pak, karena saya juga harus membatasi bahwa dialog terbuka ini kita hanya berbicara tentang bagaimana menyampaikan keterbukaan kepada masyarakat tentang masalah Kemelut lampu jalan dan langkah pemerintah daerah dalam menyikapi masalah tersebut. Demikian, dikembalikan kepada host. Ya baik, terima kasih. Ya, itulah tadi jawaban yang sangat luar biasa dari kedua narasumber kita. Kita kembalikan kepada penanya, dalam hal ini perwakilan ketua dari LSM Lambusi. Bagaimana Bapak? Masih ada sedikit saya mau tambahkan. Oh ya. Ada sedikit yang masih menggeliat saya. Saya terima kasih atas tanggapan Pak Sekda, Pak Gajari. Saya hanya mau stressing dalam konteks kepentingan rakyat di bidang daya listrik, di bidang penerangan listrik, karena jujur PLN ini adalah sebuah badan usaha yang berusaha di Takalar, yang mencari rezeki di Takalar, tapi keanehan yang kami dapati, pihak PLN mau bentrok dengan pemerintah daerah. Lantas ada lagi keinginan dia mau membenturkan antara rakyat Takalar dengan pemerintahan yang sah. Ini yang kami sebenarnya keberatan yang perlu kami pertegas. Sementara perlu juga diperjelas agar pihak PLN dalam bentuk kerjasama sebentar betul-betul memedomani kerjasama ini. Karena saya yakin bahwa PLN hanya penyedia daya dan menjual daya. Jangan sampai pemerintah daerah dibohongi lagi oleh pihak PLN. Misal, dalam kontrak ini, pemerintah daerah Takalar untuk kepentingan rakyatnya membeli daya listrik 240 volt ampere. Sementara sebentar dia dikasih hanya 200 volt ampere. Ini yang perlu diperjelas. Karena ini akan sebentar PLN akan dengan mudah membebankan persoalan teori ini, karena mereka sendiri yang bikin aturannya, teori ini kepada instalatir. Pertanyaannya, jangan sampai kita terjebak dalam konteks ini, sehingga kita tidak pernah tahu, karena saya yakin rakyat Takalar tidak pernah tahu siapa instalasi listrik yang mengerjakan pekerjaan instalasi di rumah masing-masing. Termasuk pemerintah daerah Takalar sendiri, saya tidak yakin bahwa pemerintah Takalar akan tahu. Bahkan kalau bisa saya katakan, Kajari sendiri tidak tahu siapa instalatir penanggung jawab kelistrikan yang ada di kantornya masing-masing. Saya rasa ini penegasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas sambutannya. Namun telah hadir juga bersama kita pada hari ini Ketua DPRD Kabupaten Takalar, Bapak Muhammad Surya. Selamat datang Pak. Jadi dari Bapak ada yang disampaikan? Ayo, bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Gajari dan Pak Sekda dan seluruh yang hadir atas acara yang terlaksana pada hari ini dan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf karena terlambat bergabung karena satu dan lain hal. Pak Sekda tadi sudah mengingatkan bahwa tepat jam 10 kita on time, tapi akan lagi-lagi ada halangan, saya terlambat. Dalam kapasitas saya selaku tokoh masyarakat, tentu ya kita prihatin lah dengan apa yang terjadi di Takalar dengan pemadaman listrik. Tetapi selaku pimpinan DPRD, tentu ada hal yang sangat memprihatinkan juga yang kita rasakan, karena ada tiga belah pihak ini yang senantiasa berinteraksi dengan DPRD terkait dengan PJU. Pertama adalah PLN itu sendiri, kedua adalah masyarakat dalam hal ini rakyat, dan ketiga adalah eksekutif dalam hal ini pemerintah. Kita ini tentu selalu ingin mendorong bahwa kemudian tidak ada yang tercederai, baik itu masyarakat
maupun PLN itu sendiri dan pemerintah. Tentu maka kemudian kita mendorong apa yang terbaik yang kita lakukan, langkah-langkah yang terbaik yang kita lakukan, baik itu terhadap PLN maupun pemerintah serta masyarakat yang mendapatkan efek atau akibat dari pemadaman ini. Kami juga merasakan bahwa tentu apa yang kita lakukan saat ini, tindakan pemerintah yang dilakukan itu adalah satu hal yang kemudian mencari titik celah bagaimana kemudian uang rakyat yang kita dapatkan dari pajak penerangan jalan ini itu betul-betul efektif dan efisien kita anggarkan, kita belanjakan. Tentu inilah yang kemudian pemerintah melihat ada celah yang dalam pemanfaatan uang masyarakat ini terjadi pemborosan atau terjadi hal yang tidak transparan, maka kemudian dia melakukan langkah ini, dan inilah yang kemudian kita bicarakan dengan PLN bagaimana solusinya, dan kita melalui Komisi 2 sudah melakukan fungsi kontrol terhadap eksekutif dan semua belah pihak. Maka kemudian kita melakukan rapat-rapat pemantapan bagaimana langkah yang kita lakukan. Kita mendorong tim kerja, baik tim kerja dari eksekutif, tim kerja dari PLN, dan kita sendiri sebagai monitoringnya. Tentu kemudian telah kami sendiri sudah melakukan cek ke PLN pusat terkait dengan apa yang menjadi alasan-alasan PLN dalam hal yang kemudian yang didorong oleh eksekutif bahwa ada kejanggalan dalam pembayaran yang sudah dijelaskan dengan detail oleh PLN bahwa kemudian karena ada perjanjian kerja yang kemudian itulah yang menjadi dasarnya, dan pemerintah juga melihat bahwa kemudian dengan penerangan jalan yang tanpa meter inilah yang kemudian kelihatan bahwa kita akan boros dalam menggunakan uang rakyat. Lalu kemudian tentu langkah inilah yang kita ambil dengan pemutusan, baru kemudian kita melakukan langkah-langkah yang tepat. Tentu kita sudah sampaikan ke eksekutif dan mari kita sama-sama duduk dan bahas betul-betul bahwa kemudian efeknya apa yang kita lahirkan sebentar, kesepakatan yang kita lahirkan sebentar itu efisien, efektif dan ekonomis untuk kita semua, dan bermanfaatnya kepada rakyat dalam penggunaan anggarannya itu betul-betul terarah. Saya pikir saya dorong saja ke pemerintah, dan insya Allah kami kontrol terus dua belah pihak ini, eksekutif dan pemerintah, untuk menyelesaikan ini. Dan saya berharap dengan kepada dalam hal ini Pak Sekretaris Daerah sebagai perwakilan pemerintah daerah untuk kemudian betul-betul dalam waktu yang singkat ini, jangan lebih cepat lebih baik untuk penyelesaiannya Pak Sekda ya. Kita tetap bahwa kemudian Pak Kajari juga akan insya Allah mendorong, ada semua pihak, ada kakak dari Abdesi, ini kita sama-sama lah, kita sama-sama mendorong ini untuk percepatan penyelesaian polemik yang terjadi ini. Terima kasih ini atas kesempatannya, saya pikir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas undangannya. Kemudian telah ada chat line gitu. Ya, telah ada pertanyaan kedua dari Ketua KMPI Kabupaten Takalar, Bapak Asri Adali, mungkin bisa langsung bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Kajari Takalar, saya selaku Ketua KMPI berterima kasih kepada Pak Kajari karena dialog terbuka ini adalah tradisi yang baik untuk komunikasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat secara umum. Dan saya rasa tradisi ini sangat penting sekali untuk kita budayakan menjadi tradisi untuk komunikasi antar masyarakat dan pemerintah daerah. Yang kedua, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Takalar, yang kami hormati Pak PLH Sekda dan Ketua Abdesi. Jadi setelah kita menyimak carut marut dalam hal pengelolaan lampu jalan dan penerangan di Takalar ini kan, kalau kami dari organisasi pemuda, terus KMPI, setelah melakukan kajian dan beberapa diskusi yang kami lakukan, dan ternyata memang sampailah kami kepada satu kesimpulan bahwa tata kelola kelistrikan itu merupakan hasil inefisiensi dari tata kelola kelistrikan secara umum di seluruh Indonesia, dan akhirnya
tidak ada perencanaan atau integritas perencanaan kapasitas listrik yang berdampak pada tidak terencananya antara kebutuhan dan implementasi itu tidak nyambung. Jadi poinnya adalah bahwa internal dari, saya pertama mungkin mengkritisi PLN. Jadi pertama adalah internal dari PLN sendiri itu tidak melakukan perencanaan yang tepat dalam hal implementasi kebutuhan dan implementasi di lapangan yang tidak efisien. Itu satu. Yang kedua, seolah-olah PLN terjebak dalam hal rutinitas kerja, ya kan? Jadi kalau kita tidak diam-diam saja ini, misalnya anggap pemerintah daerah ya, ini kan pemerintah daerah melakukan kebijakan yang tidak populis sebenarnya di kalangan masyarakat, ya akhirnya menyebabkan beberapa mengkritisi kebijakan pemerintah yang seolah-olah mengorbankan kepentingan masyarakat. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam, maka ini sebenarnya cenderung untuk menyelamatkan keuangan negara sebenarnya. Ya, sehingga kalau saya perhatikan harusnya ini menjadi pilot project sebenarnya untuk penata kelolaan kelistrikan antara pemerintah daerah dengan PLN. Sehingga saya sangat sepakat sekali dari Pak Kajari tadi menyampaikan bahwa harus revisi itu menjadi sebuah kewajiban, dan bisa saja revisi ini akan dicontoh oleh daerah lain karena merasakan hal yang sama tetapi tidak mau mengambil resiko kayak gitu. Yang kedua yang saya ingin sampaikan mungkin adalah terkait dengan seluruh teman-teman di organisasi kepemudaan, OKP dan masyarakat secara umum. Artinya dengan dialog ini semakin terlihat bahwa pemerintah daerah sebenarnya tidak berdiam diri. Ya, ada upaya yang dilakukan yang ujungnya itu kita harusnya bersikap positif, tidak akan mengorbankan kepentingan masyarakat secara umum sebenarnya. Sehingga oleh karena itu kami menghimbau, meminta kepada seluruh OKP untuk marilah kita berikan kesempatan dulu kepada Pemda untuk berbicara dan bernegosiasi kepada PLN, dan akhirnya ada ujungnya yang kemudian orientasinya adalah pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dan saya berpesan antara keputusan yang diambil itu atau solusi yang diambil antara PLN itu tidak cenderung kekanak-kanakan. Salah satu contoh solutif yang kekanak-kanakan adalah misalnya, walaupun mungkin ya tertuang dalam MOU, misalnya mencabut tiang listrik, kemudian mematikan jalan, lampu jalan. Ya, ini bentuk bahwa negosiasi PLN tidak mampu untuk bernegosiasi dengan baik dengan Pemda menurut saya, karena Pemda adalah PLN dalam posisi penyedia jasa kayak itu, orang yang mencari bisnis seperti yang senior saya sampaikan tadi Pak Nixon, bahwa mereka berbisnis di daerah kita kayak itu. Jadi mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Sehingga itu pertama himbauan kepada teman-teman OKP, mari kita berikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk bernegosiasi dengan baik, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri. Mungkin bisa langsung tanggapi dari sebentar. Terima kasih Pak Ketua MPI, Dr. Kadi. Jadi masyarakat maju itu sudah pasti peradabannya juga maju. Itu yang membedakan dengan masyarakat yang maju. Berarti takaran ini peradabannya sudah sangat tinggi. Kenapa? Karena kita adalah satu-satunya kabupaten di Indonesia ini yang menemukan celah seperti apa kelemahan-kelemahan di dalam perjanjian kerjasama PJU yang berlaku nasional. Jadi aplaus untuk Kabupaten Takalar. Untuk bahwa SDM masyarakat Takalar, khususnya penggiat-penggiat sosial, kemudian pemimpin daerah, kita punya ide kreativitas yang mampu menerobos apa sih masalah yang mendasar, yang menjadi kebutuhan dasar di masyarakat, yang kemudian hilang haknya. Dan sangat tidak adil rasanya kalau lampu mati baru tetap kita ditagih. Itu hal dasar yang kemudian menimbulkan ide dari pemimpin daerah kita untuk menghentikan sementara. Tidak apa-apa
kemarau setahun, tetapi terhapus dengan hujan sehari. Maksudnya ini dibalik, bahwa polemik ini berkepanjangan sementara, tetapi ada peradaban baru yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Takalar, bahwa Takalar lah yang berhasil mengefisienkan untuk biaya dari masyarakat, pendapatan yang disetorkan oleh masyarakat ini harus dimanfaatkan kembali untuk masyarakat dengan baik. Saya sudah berdiskusi dengan pemangku-pemangku kepentingan Kabupaten Takalar, termasuk dengan Forkopimda, bahwa apakah ini yang menjadi masalah sampai tidak ada lampu-lampu hias di Kabupaten Takalar. Ternyata masalahnya selisih dari pendapatan PPJ, pajak penerangan jalan, itu sangat sedikit. Nah, kalau revisi perjanjian kerjasama PJO ini kita sudah lakukan, maka efisiensi dari revisi ini akan terserti dana tidak sedikit, miliaran uang yang bisa kita amankan. Tentu itu akan digunakan kembali untuk penerangan jalan yang lebih meluas, karena kita perlu menambah titik-titik penerangan lampu jalan ini. Sudah ada pemekaran desa, sudah ada kecamatan baru yang sebentar lagi kita akan menambah 3 kecamatan. Nah, dengan adanya pemekaran itu, maka langkah dari Pemda harus memperbanyak tiang-tiang penerangan jalan umum yang baru. Nah, kalau posisinya uang yang disetorkan oleh PLN sama dengan jumlah tagihan yang diminta, kita bisa berbuat apa untuk penambahan penerangan jalan umum yang baru? Tidak bisa. Nah, kalau ada selisih kelebihan, ada efisiensi dari kebijakan daerah ini yang sementara memang merugikan sementara, sifatnya yang sementara, saya tegaskan bahwa kasih waktu kurang lebih 1 bulan ini kita akan bertahap menyalakan. Jadi 1 bulan tidak lama. Kalau hari ini SK pengguna anggaran, kewenangan pengguna anggaran ditetapkan oleh gubernur, maka hari ini juga kita bisa nyalakan. Jadi bukan ada niat terselubung untuk macam-macam mau menggunakan dana dari masyarakat, tidak. Dana itu justru tidak cukup. Sekali lagi kami tegaskan bahwa justru dana itu tidak cukup. Kami bahkan butuh tambahan lebih banyak lagi untuk menambah titik-titik penerangan jalan umum yang baru, dan perlu biaya yang tidak sedikit untuk mengganti semua lampu merkuri itu menjadi lampu LED supaya lebih hemat pembayaran ke depannya. Ditambah saya menginginkan Takalar ini seperti kota Jakarta, kota Makassar, Kabupaten Bantaeng dalam skala kecil, kota Parepare yang banyak mengadakan lampu-lampu hias, lampu warna-warni, pohonnya pun dikasih lampu, karena ada selisih yang besar dari pembayaran pada pajak penerangan jalan. Kalau Takalar kurang selisihnya, jadi tidak bisa kita bikin terang. Makanya Pak Bupati menempuh jalur ini memang menjadi polemik sementara waktu, tapi kedepannya akan lebih bagus. Insya Allah akan dinikmati oleh Takalar. Ya, saya sudah katakan bahwa revolusi itu memang begitu, ribut dulu, tetapi hasilnya lebih bagus. Seandainya tidak terjadi revolusi, kita tidak bisa diskusi seperti ini kalau kita masih berada di zaman Orde Baru. Tapi karena ada revolusi, reformasi, maka sekarang kita bisa berdialog terbuka seperti ini. Nah, sama juga pengandarnya. Kalau kita tidak mengevaluasi perjanjian kinerja dengan PLN hari ini, maka seterusnya Takalar ini akan melakukan pemborosan pembayaran, sementara hak warga untuk menikmati penerangan itu kurang. Demikian untuk Dr. Adi, terima kasih masukannya. Saya berharap ada dibuka untuk yang lain biar semuanya clear hari ini. Jadi jangan lagi ada aksi-aksi. Kami sudah menawarkan kepada pelaku aksi-aksi demonstrasi, ayo kita ademkan Takalar, karena saya pribadi malu sebagai orang Takalar. Apa kata
orang luar daerah yang melintas di Kabupaten Takalar, orang yang Ponto, Bantaing, Bulukumba, Sinjai, Selayar, pasti mereka menganggap bahwa ini orang Takalar panas terus. Setiap mau menyampaikan pendapat harus dengan bakar ban, harus dengan berteriak. Ayo kita rubah modelnya. Kita lakukan dialog dengan adem, diterima di ruangan ber-AC, baru kita makan sama-sama. Itu lebih bisa menghasilkan pemikiran yang solutif. Demikian untuk moderator kami berikan. Ada tambahan dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dialog terbuka ini saya lihat dari semua partisipan, ini teman-teman dari desa ini jumlahnya Pak Kajari ada 60% dari partisipan ini semua dari desa, Pak. Ini ya. Tapi terkait polemik ini sebenarnya kita membahas tentang lampu jalan yang letaknya tidak di desa. Kalau dari Paleko ke Papa itu satu desa pun tidak ada, Pak. Semua kelurahan. Makanya tentu tiap-tiap teman ke saya di sini harus juga saya sampaikan, Pak Kajari ya, itu ya, Kasekda mohon izin. Kalau kita lihat potensi titik PJU di desa nanti itu jauh lebih besar dari potensi PJU yang ada di jalan poros maupun di perkotaan. Coba bayangkan teman-teman desa saat ini itu mengalokasikan rata-rata 20 titik PJU. Kalau 20 titik PJU dikali 76 desa, itu berarti kurang lebih akan ada 1.500 titik PJU di desa. Coba dibandingkan dengan 200-an titik dari Paleko ke Papa. Itu artinya apa? 7 kali lipat itu lebih banyak kali di desa. Tetapi memang kenapa ini sangat menarik, karena letaknya ada di kota dan di jalan poros. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara asas manfaat, sebenarnya pengguna listrik ini lebih banyak untuk jalan poros ini dinikmati oleh orang-orang yang melintasi Takalar saja, seperti itu. Oleh itu, di kesempatan ini sebenarnya mohon izin Bapak Kajari, teman-teman desa sebenarnya karena saat ini lagi tren pemasangan PJU mandiri di desa-desa, ada dinamika saat ini yang perlu saya sampaikan bahwa ini jangan sampai keadaan ini saya tidak laporkan, tidak sampaikan di kesempatan ini, kemudian ke depan akan muncul masalah baru yang jauh lebih luas. Dan bahayanya ketika kalau PLN dengan Pemda, saya yakin levelnya Pemda masih di atas, tapi kalau PLN dengan desa-desa, kasihan kami. Itu bukan level kita itu level BUMN dengan desa itu kasihan. Sedangkan mereka pengguna anggaran yang bisa saja membayar listrik jauh lebih besar dari Pemda ke depan. Coba bayangkan masalah yang muncul ya. Saat ini PLN menurunkan SPLU kalau saya tidak salah, SPLU atau kilometer ke desa-desa yang dia ketahui ada pengadaan lampu jalannya. Coba dilihat Pak, desa yang 10 titik, 20 titik, 40 titik itu dikasih kilometer 3.500 watt. Sebelumnya kita tidak disosialisasikan ini tarifnya berapa, bebannya berapa. Ini akan memunculkan masalah baru lagi ke depan ini PLN ini. Kita tidak yang uyu dengan desa, tarifnya kita tidak tahu. Jangan sampai masalah dengan Pemda kemudian dilarikan lagi ke desa. Desa lagi jadi korban lagi ke depan. Akhirnya apa? Membebani APBD kita yang ada di desa. Kalau 1.500 titik ini mengalir di desa, maka desa-desa akan terang. Itu kalau kita bersinergi sebenarnya dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa, itu bisa mengurangi beban anggaran di kabupaten untuk pembiayaan lampu-lampu jalan di desa. Dana yang dikelola desa untuk pengadaan lampu jalan itu bisa jauh lebih membantu ke depan dibandingkan biaya pajak yang dikumpulkan oleh PLN di sini. Jadi kesimpulannya apa ya? Saya sangat berharap bahwa ada dialog lanjutan terkait persoalan ini, utamanya membahas persoalan PJU yang ada di kota dan yang ada di desa. Jangan sampai supaya masalah ini bisa clear di kesempatan kali ini. Saya tidak usah menanggapi karena
tanggapan dari Pak Kajari dan Pak Sekda serta Ketua DPR itu sudah sangat mewakili, menjadi representasi jawaban dan pertanyaan-pertanyaan yang hadir hari ini, yang pasti bahwa kami dari masyarakat sendiri justru sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh PLN. Secara umum, dialog ini tentu membuka mata hati kita semua bahwa pihak pemerintah daerah yang selama ini disalahkan itu ternyata tidak sepenuhnya benar. Dan di kesempatan ini mewakili teman-teman kepala desa, masyarakat desa, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Kajari terkait dengan kegiatan ini, dan kami sangat berharap bahwa desa-desa juga ke depan bisa didampingi terkait PJU ini, utamanya persoalan tarif dan MOU-nya dengan PLN supaya tidak memunculkan masalah baru di lain waktu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Sekda wabarakatuh. belum disampaikan itu MOU-nya ya, PJU Mandiri masuk di dalam. Mungkin masih ada tambahan Sudah tadi. dari narasumber kita. Sudah tadi. Sudah tadi. Tidak usah tadi. Oh. Hanya sekedar menambahkan bahwa dalam konsep revisi MOU itu Pemda sudah memasukkan dalam draftnya terkait wacana ke depan PJU Mandiri yang ada di desa, dan waktu pertemuan dengan pihak PLN sendiri mendukung terkait PJU Mandiri yang ada di desa. Terus memang ini adalah dialog yang pertama yang akan berkelanjutan antara Kejaksaan dengan Pemda, Kominfo melalui Takalar TV. Itu sudah kami bicarakan dengan pihak pemerintah dan hanya membahas terkait isu-isu aktual agar kita bisa menjawab tantangan dan memberikan edukasi kepada masyarakat, informasi kepada masyarakat secara cepat melalui penggunaan IT. Dan kepada Ketua Abdesi, saya juga sekarang pengen ada kerjasama antara Kejaksaan dengan pemerintah desa, antara Abdesi, bagaimana kita mengawal pembangunan yang ada di desa, termasuk pemanfaatan PLN PJU Mandiri ke depannya, supaya ada keseragaman dan tidak ada kesan lagi ada kesan markup di dalam hal pengadaan PJU Mandiri. Kita pakai harga yang paling minim dengan kualitas yang terbaik. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas tambahannya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Dr. Adi yang telah bertanya. Selanjutnya kita mungkin buka sesi pertanyaan lagi. Terakhir. Untuk sesi terakhir, ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir secara virtual bisa mengajukan pertanyaan. Itu ada chat. Siapa chat itu? Kayaknya dari Direktur Lambusi tadi. Ya. Oke. Ya. Ada tambahan. Jadi Bapak Ibu yang hadir secara virtual yang masih ingin bertanya bisa untuk raise hand atau langsung menuliskan di kolom chat. Sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Artinya kita tinggal revisi perjanjian. Enggak, bentuk pelayanan. Baik, itulah tadi diskusi yang telah kita laksanakan dengan mengusung tema Kemelut Penerangan Lampu Jalan PJU dan langkah pemerintah daerah Kabupaten Takalar. Semoga dengan adanya dialog terbuka ini semakin mempererat sinergitas kita, tidak hanya dari lembaga yudikatif, eksekutif maupun legislatif, tetapi juga bagi seluruh elemen masyarakat Kabupaten Takalar. Dan semoga dengan adanya polemik ini menjadikan Kabupaten Takalar kembali terang secara efektif dan efisien, tentu tidak lepas dari doa dan juga dukungan dari masyarakat Takalar. Saya Misal Jana Husin dan rekan dari Takalar TV pamit undur diri. Untuk Bapak Ibu mungkin yang ingin menyaksikan siaran ulang dari dialog ini bisa mengunjungi channel YouTube Takalar TV dan tidak lupa untuk like dan komen serta subscribe channel YouTube Takalar TV. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan kesempatan dari Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.